Ya, bagiannya itu karena hanya ingin mendapatkan bagian duniawi, ya materi lah. Ya kalau orang ceramah kayaknya dapat amplop lah setidaknya. Tapi kalau diukur sebenarnya rugi. Kenapa kok rugi? Kalau kata guru saya, yang kamu sampaikan itu ilmu yang didapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa mawala amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa bersama harap keberkahan dan fadilah serta ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu serta semuanya yang sangat saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mengulas tentang maqalah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal maqalah as-sabi'ah, yakni maqalah yang nomor 17 tentang al-hisn. Al-hisn di sini bermakna proteksi atau penjagaan. Sebagaimana manusia oleh Allah diciptakan sangat besar sekali kemungkinan seorang manusia itu melaksanakan atau jatuh ke dalam perbuatan yang salah atau dosa, sehingga di dalam beberapa hal Allah Ta'ala memberikan sebuah perlindungan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kadangkala manusia atau kita itu ketika berhadapan dengan ketika melakukan perbuatan atau ketika berbicara, berpendapat dan menyimpan rahasia dan dihadapkan dengan yang namanya harta benda, itu besar sekali potensi kesalahan, potensi kekeliruan yang dimiliki yang bisa kita lakukan. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah najwa. An-najwa tuhasinu al-asrar, yaitu berbisik atau berkata dengan pelan, itu bisa menjaga rahasia. Jadi nanti kita jelaskan di awal dan di akhir. Yang kedua adalah as-shadaqah tuhassinu al-aqwal, bersedekah atau menginfakkan harta benda kita itu akan memberikan perlindungan, jaminan atau proteksi terhadap harta benda yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, al-ikhlas yuhassinu al-a'mal, mengerjakan sesuatu dengan dilandasi rasa ikhlas itu bisa memproteksi, melindungi amal perbuatan kita. Yang keempat, as-sidqu, berkata jujur, yuhassinu al-aqwal, itu nanti bisa menjaga kredibilitas atau integritas dari ucapan-ucapan kita. Nah, yang terakhir, al-musyawarah atau masywarah itu tuhassin al-ara, itu bisa mengakomodir atau menjaga berbagai macam perbedaan pendapat yang ada. Nah, kita ulas dari yang pertama, yaitu an-najwa. Najwa di sini artinya berbisik atau melirihkan suara dari perkataan yang kita ucapkan, itu namanya najwa. Jadi
Najwa itu artinya berbisik-bisik. An-najwa di sini tuhassinu al-asrar, itu bisa menjaga rahasia yang kita miliki. Ini maksudnya bagaimana? Jadi kalau kita itu pasti dari setiap manusia siapapun, terlebih yang sudah berumah tangga, itu pasti memiliki rahasia kecil yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Namanya rahasia itu harusnya kita sendiri yang tahu. Bahkan kalau rahasia tersebut itu adalah sesuatu yang sifatnya aib, entah itu dirinya masing-masing, istrinya itu nggak boleh tahu. Kalau satu orang saja selain yang memiliki rahasia itu tahu, itu pasti akan menjadi konsumsi publik pada akhirnya. Jadi setiap perilaku najwa atau perilaku merahasiakan sesuatu, berkata dengan pelan, berbisik, atau bahkan tidak mengatakan apapun, itu lebih menyelamatkan rahasia yang kita miliki. Hal-hal yang sebenarnya tidak boleh menjadi konsumsi publik, itu benar-benar dijaga rapat. Terlebih hal-hal yang tidak boleh dikonsumsi publik itu adalah urusan rumah tangga. Urusan rumah tangga ya rahasia rumah tangga, itu tidak boleh keluar dari rumah, tidak boleh keluar dari lingkungan rumah kita. Bahkan tetangga kita walaupun notabene itu adalah saudara sendiri, itu jangan sampai tahu hal kecil yang mengusik rumah tangga kita, karena akan menjadi bumerang bagi rumah tangga kita. Bahkan Nabi Muhammad itu mengatakan ista'inu 'alal hajat bil kitman fa inna kulli dhi ni'matin mahsud. Setiap orang yang memiliki harta, memiliki nikmat, itu adalah mahsud di sana. Mahsud di sini itu artinya akan ada pihak-pihak yang tidak senang ketika kita memiliki sesuatu. Oh, itu pasti akan ada pihak-pihak, baik dari pihak tetangga yang paling dekat maupun kerabat, bahkan kerabat sekalipun. Ketika Allah Ta'ala memberikan kita nikmat, itu pasti ada yang tidak senang. Pasti, karena manusia itu sifat dasarnya iri dan dengki. Ketika kita sudah memiliki sesuatu yang notabene tidak dimiliki oleh orang lain, itu nanti orang lain itu merasa iri. Kalau irinya itu sampai mengakibatkan hal yang fatal, itu naik tingkat menjadi hasud. Kalau kita cuma ingin terhadap apa yang dimiliki orang lain, itu namanya ya iri. Tapi kalau iri itu nanti menjadi iri yang akut atau yang akut, itu nanti naik tingkat menjadi hasud. Itu paling korupsi. Bapak itu bonus tekannya paling wis kali karo curagane akhire yo itu semono. Biasane kerja semono ra itu semono. Nah, ucapan-ucapan itu, maksud semacam itu yang tidak bisa kita hindari, itu pasti. Yaitu berbekal dari rasa iri karena dia tidak punya, iri karena dia tidak mampu. Benar dikatakan bahwa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kita diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, ya katakan, sampaikan, berikan kabar kepada orang lain. Tapi ya kabarnya lihat-lihat orang juga. Kita diberi kesehatan, lalu kita menceritakan kesehatan kita kepada orang yang sudah sakaratul maut, itu bukan menceritakan kesehatan. Itu secara tidak langsung, kata orang Jawa, yang kakne. Atau kita diberi harta yang melimpah, misalkan yang banyak, kita bercerita semacam itu kepada mereka yang berkekurangan, itu secara tidak langsung itu menghina. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, nggih, ningali situasi kali kondisi. Nah, cuma biasanya karena watak dasar manusia itu pasti menginginkan sesuatu yang tidak dia miliki, maka potensi hasud itu jauh lebih besar. Makanya al-kitman, simpan saja sesuatu. Intinya wis bilih kula kalih jenengan yang disukani perkawis sing lebih yang tidak dimiliki oleh orang lain, ya berlakulah bijak. Bijak di sini bisa diartikan ya boleh kita ceritakan, tapi alangkah lebih baiknya kita simpan untuk diri kita sendiri. Jenengan terputi-puti boten usah posting,
boten usah update status, boten usah story biasa mawon. Karena di balik itu semua akan ada orang yang hasud. Tapi pada dasarnya kita tidak bisa menjaga orang agar tidak hasud pada kita. Itu di luar wewenang kita. Yes. Kembali kepada pribadi masing-masing. Berhati-hatilah. Karena di balik apa yang telah Allah berikan kepada kita, itu pasti ada hal-hal negatif, baik itu dari segi ucapan, penilaian, bahkan nanti kalau hasudnya itu akan meningkat, dia akan melakukan hal-hal yang negatif, misalkan perusakan, kerugian, dan lain semacam. Itu pasti. Makanya fa inna kulli nikmatin mahsudun ini sudah banyak sekali terjadi. Biasanya kalau di kampung-kampung itu sifat-sifat semacam ini itu terjadi di antara imam masjid biasanya. Di antara imam masjid atau kiai tahlil biasanya, sepengetahuan saya, sepengalaman saya. Jadi antara satu imam tahlil dengan imam tahlil yang lain, bacaannya nggak sama, itu jadi gunjingan luar biasa. Ayo nih bocor subhanallah ping 5, imam kono ping 6 keliru, ping 5 asli. Padahal nggak ada yang benar. Maksud saya nggak ada turunan baku membaca berapapun kalimat tahlil itu nggak ada. Ya karena dia bawaannya mungkin karena dia tidak diundang, yang satu diundang, yang satu berkatnya dapat 2, yang satu kok diberi 1 dan lain sebagainya, sehingga riak-riak hasud di dalam dirinya itu muncul yang mengakibatkan mulutnya tidak bisa dikunci sehingga mengakibatkan dirinya jatuh ke dalam kubangan hasud. Jadi nikmat yang diberikan oleh Allah itu kita jaga, ya sebaiknya disimpan untuk sendiri saja, sebaiknya. Apalagi zamannya sudah seperti sekarang, iri dan dengki kayaknya sudah menjadi tren ya, kayaknya sudah menjadi sebuah kelakuan masyarakat kita pada umumnya. Nah, yang kedua jelas as-shadaqatu tuhassinu amwal. Jadi sedekah itu bisa memproteksi, menjaga harta benda yang kita miliki. Seperti yang pernah saya singgung. Konsep sedekah itu bukan menganakkan hartanya, bukan investasi, bukan menabung. Yang namanya orang sedekah itu murni karena Allah Ta'ala. Dibalas atau tidak oleh Allah, itu urusan Allah itu. Kalau sedekah itu konsepnya menabung, harusnya kita bersedekah sekian, ada balasan yang kita terima berupa nominal juga. Kadang kalau kita bersedekah, kita menginfakkan harta kita, balasan berupa nominal kadang tidak sebanding dengan sedekah yang kita keluarkan. Diterima sedekahnya tidak, nelongsong nggih. Kadang tak nggih semono mbak nek gak sepiro jregane. Ah itu. Ungkapan semacam itu yang ditakutkan itu. Kadang tak sedekah yo, mbak nek sing dipek mati tonggone aku gak direket. Lah itu juga bahaya semacam itu. Karena dia mengharapkan sesuatu benar. Allah Ta'ala memang menjanjikan pahala balasan bagi apa yang telah kita keluarkan. Tapi janji Allah lebih besar dari apa yang kita harapkan. Masa sedekah 10.000 hanya ingin mendapatkan menantu yang kaya raya, padahal Allah sudah siapkan sesuatu yang lebih besar. Berarti nilai sedekah kita hanya dinilai dengan materi yang kita mampu. Padahal Allah Ta'ala dengan maha kuasanya, kemampuan yang di luar batas akal manusia. Secara tidak langsung, kalau konsep sedekah itu adalah konsep menganakkan hartanya, investasi dan tabungan, berarti kita mengkerdilkan sifat kebesaran Allah gitu. Jadi itu konsep sebenarnya sedekah. Nah, sedekah sendiri itu hasilul amwal, bisa memproteksi harta kita. Artinya menjaga harta kita dari tercampurnya dengan barang yang haram, menjaga harta kita. Yang kedua yang mungkin asalnya harta kita kan ya wallahu a'lam, karena dunia ini sudah semakin rumit, kita tidak tahu apakah benar-benar halal atau syubhat. Nah mungkin ada beberapa hak dari orang lain yang masuk di harta kita, lalu kita sedekahkan. Nah kemudian sisanya itu menjadi barang yang halal. Karena konsep dari sedekah juga diantaranya membersihkan harta kita. Layaknya kalau kita makan lalu mengeluarkan kotoran,
itu berarti yang dikeluarkan itu ampas-ampasnya. Yang diserap oleh tubuh itu nutrisi dan vitaminnya. Semacam itu. Jadi pola pikir tentang sedekah itu kalau menurut saya pribadi ya dikembalikan kepada makna aslinya. Jangan memberikan sesuatu lalu mengharap dari apa yang kita berikan. Itu bukan sedekah namanya, itu jual beli namanya. Sama orang kalau begitu gak usah sedekah, mending dagang aja lebih enak. Karuan kan ya. Ya mengeluarkan sekian kemudian dapat laba sekian, karuan semacam itu. Yang ketiga, al-ikhlas, perilaku ikhlas yuhasinul a'mal. Semua perbuatan kita apapun itu, baik itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala atau berurusan dengan manusia yang ujungnya juga berurusan dengan Allah, ada hubungannya dengan Allah, itu potensi riyanya itu luar biasa. Potensi riyanya itu luar biasa. Bahkan mungkin saya berada di tempat Anda sekalian untuk menjadi sosok yang terlihat baik itu luar biasa, potensinya besar sekali. Nah, ikhlas itu berat sekali. Ikhlas itu bukan hanya semboyan, bukan hanya sebuah simbol atau sebuah kata-kata yang mudah diucapkan, tapi perilakunya ikhlas itu adalah menjaga posisi diri dan hati kita. Padahal di dalam sebuah keterangan bisa dikatakan martabat ikhlas itu ada 3. Martabat yang paling bawah sendiri, ini bukan ikhlas lagi ini namanya, tapi dianggap ya lumayan lah, karena dia masih melakukan sesuatu. Ayya'mala lillahi liyu'tiyahu haddan dunyawiyan, melakukan sesuatu karena Allah, entah itu urusannya ubudiyah, tabligh, dakwah, jadi dai, kemudian jadi pengajar, apapun profesinya. Liyu'tiyahu haddan dunyawiyan, bagiannya itu karena hanya ingin mendapatkan bagian duniawi, ya materi lah. Ya kalau orang ceramah kayak ini dapat amplop lah setidaknya. Tapi kalau diukur sebenarnya rugi. Kenapa kok rugi? Kalau kata guru saya, yang kamu sampaikan itu ilmu yang didapatkan bertahun-tahun dari gurumu, lalu kamu ceramah cuma diamplopi 100, itu harusnya kurang itu. Kalau kata guru saya punya kurang itu. Makanya kalau kamu gak ikhlas, percuma. Bayaranmu sedikit, ilmunya gak dapat itu. Itu yang diajarkan oleh guru saya. Jadi yang derajat yang pertama, dia tetap beramal. Tapi ada bagian dalam dirinya yang terbesit bahwasannya dia menginginkan bagian duniawi. Bagian duniawi itu seperti halnya kata usiatil rezeki, dia mendapatkan rezeki yang mungkin lebih baik, wa daf'il muqdiyah wa ma'ada dzalik. Ini ya diperbolehkan, tapi tetap dalam riya yang paling dasar, artinya yang paling basic yang dilakukan oleh manusia. Potensi untuk keluar dari sini sangat berat sekali. Sangat berat. Karena itu urusannya hati gitu. Kulo boten ngertos manahi jenengan nggih ngoten. Boten ngertos dateng manah kulo. Ini urusannya pribadi masing-masing. Yang kedua, al-martabatu as-saniyah ayya'mala lillah, beramal karena Allah, liyu'ti al-hududu al-ukhrawiyah, dia beribadah kepada Allah tujuannya surga neraka. Itu riya itu namanya. Dia beribadah pada Allah tujuannya surga neraka. Pak Ustaz, bukannya Allah sudah menjanjikan barang siapa yang beriman dan beramal soleh maka dia akan mendapatkan surga neraka. Itu kan janji Allah. Lah kamu sebagai hambanya mau beribadah kepada Allah, apa beribadah ingin masuk surga atau menghindar dari neraka? Itu pilihan. Itu cuma janji Allah. Mau Allah berikan atau tidak itu urusan Allah. Tapi ketika kita beribadah, qobliyah, ba'liyah, tahajud, duha, baca Quran, wa ala alihi washabihi ajmain, tapi orientasinya kita hanya karena takut dengan siksaan Allah. Kita hanya mengharap surga dan pahala dari Allah.
yaitu masih middle, masih di tengah-tengah lah, lumayan lah kan ya. Masih bisa dikategorikan lumayan. Tapi ikhlas yang pertama bukan yang itu. Al-martabatul ula, ikhlas yang pertama itu adalah tasiful amal an mulahadatil khalqi bi alla yurida bi ibadati illa imtisal amrillah wal qiyam bi haqqil ubudiyyah. Ikhlas yang pertama itu adalah memposisikan diri sebagai hamba. Mau dia beribadah, mau Allah janjikan surga, mau Allah ancam dengan neraka, dia nggak peduli. Just karena cuma wayang, mau dirusak oleh dalangnya, silakan. Mau digunakan oleh dalangnya, ya juga silakan. Itu yang namanya ikhlas yang pertama, dan itu sangat sulit. Oleh karena itu saya teringat kata-kata Rabi'ah Al-Adawi, salah seorang sufi wanita besar pada zamannya. Dia pernah berdoa, ya Allah, kalau ibadahku hanya karena takut akan nerakamu, cemplungkan, masukkan aku ke dalam neraka yang paling panas yang pernah kau ciptakan. Tapi karena kalau aku beribadah kepadamu hanya menginginkan surgamu, bakar saja surgamu. Aku beribadah kepadamu karena memang aku mencintai surga dan neraka yang kau ciptakan tiada artinya. Hanya kepada engkau aku meminta, hanya kepada engkau aku meminta dan memohon. Itu ikhlas yang pertama. Tidak menghiraukan entah digaji atau tidak oleh Allah, diberi balasan oleh apa tidak oleh Allah. Kita tetap sikap, kita tetap melakukan ubudiyah, berbakti kepada Allah. Itu sulit itu. Tapi bukan tidak mungkin, bukannya tidak mungkin. Walau sulit, tetap diupayakan. Dimulai dari yang paling bawah, kemudian paling tengah, dan kita sampai pada martabat yang paling tinggi, yaitu memang benar-benar seorang abid al-mukhlis, ahli ibadah yang benar-benar ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi kalau orang bilang saya ikhlas, oh itu ikrar namanya, bukan ikhlas. Itu pengakuan itu. Ikhlas itu hati masing-masing. Dan kita tidak pernah tahu bagaimana hati setiap orang selain kita. Kemudian yang nomor 4, as-sidqu, berkata jujur, yuhassinu aqwal. Ya, kalau orang manusia kita atau siapapun kalau udah pernah bohong, mau berbicara sekali lagi itu audiensnya pasti mikir-mikir, ya kan? Karena kredibilitas, kepercayaan itu jangan sampai dirusak. Makanya salah satu sifat Nabi, sifat wajib bagi utusan adalah sidqu, bisa dipercaya. Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi, dia sudah punya julukan oleh orang Arab namanya Muhammad Al-Amin, yang bisa dipercaya. Sehingga ketika beliau sudah jadi nabi, sebenarnya masyarakat kafir Quraisy Mekah itu bukan tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Mereka percaya, tapi mereka enggan, gengsi. Mereka percaya karena sebelum Nabi jadi nabi, diangkat jadi nabi, orang-orang Mekah sendiri yang menjuluki Nabi Muhammad sebagai Al-Amin, bisa dipercaya. Ketika Nabi menyampaikan risalah, orang Mekah itu tidak percayanya bukan karena mereka tidak percaya, menganggap Nabi bohong, bukan. Mereka enggan, merasa gengsi. Mosok to kalau cah nang ngene aku butuh manut. Nah, ngoten lho. Mosok to sistem kekiaian yang ada di Mekah akan runtuh ketika mereka itu dengan Nabi Muhammad bahkan. Akhirnya karena sifat sombong semacam itu, orang Mekah enggak mau mengakui terhadap Nabi Muhammad. Jadi as-sidqu ini berat sekali dan jujur adalah perilaku yang termasuk perilaku para nabi. Itu wajib. Sehingga barang siapa yang berkata jujur itu akan menjaga kredibilitas ucapannya. Lah mosok penyidik KPK kena OTT korupsi pripun mangke kan. Wong iki penyidik kena KPK ya piye? Wis yo ngono kae menungso ya. Jadi mereka memang tidak memiliki sebuah jaminan bisa berkata jujur. Nah, yang terakhir
musyawarah tuhassinul arad. Jadi musyawarah, mufakat, rembukan itu bisa memproteksi pendapat. Artinya maksudnya memproteksi itu mengakomodir. Kan tiang sakmenten kadang kan pendapatnya benten-benten nggih. Nggih boten wonten sing sama. Ketika dimusyawarahkan timbullah titik temu. Nah, kalau hal-hal yang dimusyawarahkan itu adalah bukan hal yang prinsip, ya silahkan berbeda. Berarti kita sepakat untuk tidak sepakat. Tapi kalau hal-hal yang dimusyawarahkan itu hal prinsip, itu tidak ada yang namanya perbedaan. Seperti contoh NKRI harga mati. Oh, itu sudah final itu, nggak perlu dimusyawarahkan lagi. NKRI harga mati itu sudah final, tidak perlu dimusyawarahkan lagi. Kalau ada berbeda pendapat, ya berarti itu menyalahi aturan pokok itu. Kalau caranya mencintai NKRI, nah itu berbeda-beda. Nah itulah diadakan musyawarah untuk mengakomodir pendapat yang berbeda. Semisal HUT RI 17 Agustus itu kan sudah sepakat se-Indonesia 17 Agustus itu dirayakan hari ulang tahun kemerdekaan. Ada pun peringatannya ya bermacam-macam. Ada yang menggunakan lomba ini, ada yang pengajian, ada yang menanggap wayang, ada yang orkestra. Ini tergantung kebutuhan dan keinginan masing-masing. Nah, kalau yang lebih maslahat ketika HUT 17 RI kemerdekaan kok diadakan di masjid, ya otomatis menyesuaikan dengan keadaan yang ada di masjid. Nah, itu butuhnya itu adalah musyawarah. Kadang pas musyawarah diem tapi di luar musyawarah gremeng. Nah, itu tempe itu namanya. Di saat diberi kesempatan forum untuk berbicara, mengeluarkan pendapat, dia diam saja, entah 1-2 alasan kurang paham, tapi di luar itu dia mengajak orang lain untuk menjadi pihak-pihak oposisi. Itu apa? Pengecut itu namanya. Makanya diadakannya musyawarah biar mengakomodir perbedaan, biar orang tahu ternyata dia punya hal yang berbeda. Ternyata pendapatnya seperti ini. Nah, gitu. Biar sama-sama ngerti. Nek gremeng ten bengke, itu netizen itu namanya. Kalau cuman bergeremeng di belakang itu namanya netizen. Paham tidak, komentar ya. Jadi ada 5 hal. Yang pertama, berbisik atau merahasiakan sesuatu itu lebih menjaga terhadap kerahasiaan kita. Kemudian sedekah itu bisa memproteksi harta benda kita. Kemudian berlaku ikhlas itu bisa memproteksi semua amal perbuatan kita. Kemudian berkata jujur itu bisa menjaga kredibilitas dari semua ucapan kita. Dan yang terakhir, bermusyawarah mufakat itu lebih mengakomodir dan menjaga perbedaan pendapat yang sangat banyak sekali. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.